Jadi sebelum perkuliahan ini dimulai, saya minta tolong kepada siapa dah yang belum. Tadi Ansela saya lihat adanya. Saya minta tolong ke Ansela untuk pimpin doa ya. Baik, Ner. Ya, silakan. Ya, teman-teman, sebelum kita memulaikan kegiatan belajar dan mengajar kita pada pagi hari ini, baiknya kita buka dengan kita berdoa untuk membuka kegiatan. Izinkan saya membuka kegiatan hari ini dengan doa menurut kepercayaan saya Kristen Katolik. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kerajaan surga, inilah kami sebagian dari anak-anak-Mu, datang tunduk seketika karena masalah kami akan begitu besar cinta dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari yang cerah ini kami akan memulaikan kegiatan belajar dan mengajar. Kiranya Engkau menuntun kegiatan kami pada pagi hari ini agar dapat terselesaikan dari awal, pertengahan, sampai berakhir dengan baik. Ini yang menjadi doa kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, makasih Ansela ya. Dari kita sebelumnya tentang media sosial, saya mau tanya si Nur Samsi ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah juga ada evaluasi sedikit ya tentang tugas media sosial dan juga alat ya, alat-alat jurnalistik. Yang saya mau tanya sama Nur Samsi itu yang media sosial itu kan ada online, ada yang cetak ya. Coba beri contoh, kalau media sosial yang online itu apa contohnya? Kalau yang cetak itu atau offline itu apa contohnya? Kalau media cetak itu surat kabar, kalau online itu website. Coba kasih contoh namanya, misalnya surat kabarnya apa, yang online itu apa? Surat kabar Fajar. Tabloid gimana? Kenapa tidak disebut tabloid? Apalagi yang lain? Jangan cuma surat kabar. Apalagi media cetak. Media cetak yang paling klasik, yang biasa dilempar itu ya. Ada juga yang diantar baik-baik ke rumah, ada yang dilempar dari luar pagar, itu apa namanya? Koran Ner. Koran Ner. Itu koran ya. Saya tidak tahu Iya, apakah benar. sekarang orang yang berlangganan itu. TikTok. Ada jurnalis di TikTok. Ada. Ada tidak? Jawab, Jo. Ada benar. Apa contohnya? Tentang Ada berita di TikTok? ada benar. Ada. Boleh Iya. disebut. Tentang Semacam kejahatan. Tentang apa? beritanya Indra Kents. Nah, Saya itu. tahunya di TikTok. Siapa lagi? Siapa kawan Indra Ken yang sama satu profesi yang masuk penjara juga? Doni Salmanan. Nah, itu. Salmannya Indra Ken. Ada yang kemarin baru pulangin doinya yang dikasih Doni Salmanan itu siapa namanya? Dia diberi 1 miliar. Reza Arab. Nah, itu. Wah, hafal ya? Hafal Nur Samsu ini ya? Iya benar, soalnya lihat di TikTok. Oke. Makasih. Materi kita pada pertemuan hari ini itu tentang wawancara ya. Nah, ini. Jadi tentang wawancara. Jadi saya sambil share screen, saya tidak terima ya yang masuk waktu share screen ini. Jadi kalau ada teman-temannya tanya. Nah, ini. Jadi
dalam mendapatkan berita itu salah satu teknik yang bisa dilakukan itu adalah wawancara. Jadi sebenarnya selain digunakan oleh jurnalistik, nanti Ngoni pasti akan gunakan ini waktu penelitian skripsinya. Saya mau beri ini sedikit ya pengetahuan bahwa misal kalau Ngoni sudah punya judul, ya usahakan Ngoni punya informasi awal dulu yang disebut dengan observasi awal. Ya, misalnya judulnya tentang pola interaksi pedagang di Pasar Tondano. Nah, minimal Ngoni sudah pernah ke sana, sudah pernah lihat orang interaksi, ya. Sudah pernah juga kalau bisa tanya-tanya, ya. Minimal kan kalau Ngoni mau beli di situ, kan Ngoni sudah tanya tuh sama pedagangnya, ini harganya berapa, harga minyak kenapa kok sampai 30.000, kenapa kok mahal begitu. Kalau saya mau tanya pedagang dengan bahasa di kampus, boleh tidak? Boleh, Miner. Mengerti itu pedagang kalau saya tanya tentang struktur, tentang strata? Kalau strata, enggak, Miner. Jadi jawabannya boleh atau tidak boleh? Kalau Miner pakai bahasa hari-hari itu boleh, Miner. Kalau misalnya pakai bahasa yang istilahnya bahasa kampus itu yang ada mengerti, Miner, dorang. Karena dorang belum paham terkait dengan pemahaman yang ada di kampus, Miner. Wawancara dapat dilakukan oleh pihak lain untuk keperluan misalnya penelitian atau penerimaan pegawai. Nah, jadi maksudnya misalnya Apriono meneliti tentang kehidupan anak kos di Perum Maesa Unima. Jadi sebenarnya kalau Apriono sedang di kampung tidak bisa ke sini, itu tidak harus Apriono, bisa minta tolong ke temannya. Kemudian orang yang mewawancarai dinamakan pewawancara atau interviewer. Nah, orang yang diwawancarai dinamakan pemberi wawancara atau interview. Sebenarnya kalau dalam sosiologi, dalam dunia akademik bukan interview ya, tapi informan. Orang yang diwawancara itu disebut dengan informan. Nah, di sini kan ada kata-kata responden. Ngoni lihat tuh di layar ada kata-kata responden. Responden itu biasanya digunakan dalam penelitian kuantitatif. Jadi kalau Ngoni ketemu kata-kata responden itu kuantitatif biasanya. Kalau Ngoni ketemu kata-kata informan itu adalah kualitatif. Nah, kemudian teknik wawancara. Tanya jawab dengan seseorang untuk mendapatkan keterangan atau pendapatnya tentang suatu hal. Yang kedua, wawancara sering dihubungkan dengan pekerjaan jurnalistik untuk keperluan penulisan berita yang disiarkan dalam media massa. Nah, jadi dalam wawancara ini juga harus ada tekniknya. Misalnya saya sedang sibuk ini, Ngoni mau wawancara saya tuh, saya sedang sibuk, sedang kerja, mondar-mandir, mau orang belanja misalnya, saya misalnya di warung, orang belanja, antri, kemudian Ngoni maksa saya untuk wawancara. Nah, itu tidak bagus. Ya, kalaupun ada orang yang mau diwawancara dalam hal seperti itu, pasti informasinya tidak akan luas kita dapat. Karena dia sedang panik, sedang letih, sedang sibuk. Nah, tunggu dulu. Cari mungkin dia sudah duduk, sudah minum kopi, ya, sudah agak santai. Nah, baru nanti itu biasanya kalau kondisinya nyaman, sampai berjam-jam kita ngomong, berdiskusi dengan orang itu biasanya mau dia bercerita seperti teman. Bentuk wawancara menurut Floyd G. Arpan, ini ada man in the street interview. Ini maksudnya di publik ya, tempat umum. Nah, biasanya ini banyak dilakukan oleh para konten kreator ya. Mereka membuat semacam apa itu istilahnya. Pokoknya mereka wawancara orang-orang yang sedang jalan kaki, orang-orang yang sedang duduk, orang-orang sedang di pasar.
Nah, begitu ya, main industry interview. Nah, ini masih banyak sampai ke grup interview. Ini bisa baca. Nah, tahap wawancara itu mulai dari persiapan ya. Misalnya Ngoni siapkan dulu alatnya atau materinya. Biasanya kalau ada mahasiswa yang mau penelitian, saya arahkan dulu buat pedoman wawancara. Pedoman itu berisi tentang pertanyaan-pertanyaan secara garis besar yang akan mereka tanyakan ke informan. Supaya nanti mereka tidak blank tuh, sampai ketemu informan lupa mau tanya apa. Jadi minimal ada pedoman dalam bentuk kertas, diketik atau tulis tangan. Jadi nanti kalau lupa lihat, oh iya, saya mau tanya tentang pekerjaannya. Oh iya, saya mau tanya tentang kehidupannya. Nah, jadi usahakan ada catatan-catatan yang disebut dengan pedoman wawancara. Nah, kalau dalam hal persiapan, boleh itu disiapkan di awal di rumah, termasuk juga alat-alat. Kemudian pelaksanaan. Ya, kita pikirkan kita mau wawancara di mana. Di pasar kah? Di tempat wisata, di rumah. Nah, itu dipikirkan. Sehingga nanti itu berpengaruh ke persiapan kita ya. Kalau kita mau meneliti kusir delman, nah susah tuh kalau bawa tripod yang besar, atau cukup pakai HP dipegang pakai tangan. Tidak usah pakai bawa tripod dan lain-lain. Nah, tidak usah pakai clip on, cukup pakai misalnya HP langsung atau apa. Karena kan dia jalan nanti bendinya tuh atau delman itu. Nah, di akhir wawancara nanti bagaimana? Apakah kita akan ucapkan terima kasih, ataukah nanti itu rekamannya akan kita simpan di laptop, ya videonya akan kita satukan ke satu folder dan lain-lain. Nah, jadi begitu kalau wawancara jurnalistik. Saya pikir pada pertemuan ini saya sampai ke tahap wawancara dulu. Sampai di sini masih ada waktu 2 menit. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Biasanya kalau diminta pertanyaan itu tidak ada. Fernando, coba. Izin. Oke, silakan. Iya, Mner. Kalau menurut saya, Mner, mungkin di tahap wawancara, di tahap yang bagian terakhir ini, di materi bagian terakhir ini, itu mungkin perlu adanya perencanaan dulu, Kak Mner, baru masuk di persiapan dan pelaksanaan. Kita boleh pendapatnya beda. Makanya tidak harus kita berpatokan kepada satu ahli. Dan juga yang namanya ilmu, dia sifatnya kumulatif, dilengkapi. Jadi kalau ahli ini kurang, nanti kita lengkapi. Tetapi tentu dengan argumen yang tepat ya.